Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Kita jalan dulu. SMK Negeri Satu Galang. Hebat. SMK Negeri Satu Galang. Bisa. SMK Negeri Satu Galang. Juara. SMK Negeri Satu Galang. Hebat. Bisa. Juara. Terima kasih. Selamat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak, mulai. Doa mulai. Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai engine management system. Tapi sebelum kita belajar sana, ini saya lihat ada beberapa teman-teman kalian yang belum masuk pada hari ini. Ini saya absen dulu ya. Abi Saputra, Hebat. Adi Wicaksono, Hebat. yang juga ya. Arya Saputra, Bagas Purnomo, Bawana, ini juga ya. Bayu Nugroho, Bayu Victoria, Damar Adi Wicaksono, Daud Hidayat, Dimas Dwi Fernando, Dwi Kurniawan, Fathur Rahman, Renal Adi Setian, Jonathan Prastio, Teguh Saputra, Muhammad Davin, Madhu Ferdian, Muhammad Irfan, Rahmat Dian, Rizky Fauzi, Robianto, Sanjay, ada beberapa teman kita yang kita lanjut untuk belajar mengenai materi engine management system. Tetapi sebelumnya kita sudah belajar di materi minggu lalu, kita belajar mengenai engine, yaitu elektronik itu distribution. Ya. Sekarang kita belajar mengenai EMS. Ya. Manfaat kita mempelajari EMS ini adalah merupakan teknologi yang terbaru, ya, yang advance untuk di otomotif. Jadi perlu sekali kita mempelajari materi-materi yang terbaru. Ya. Kalau kalian kan mungkin karburator sudah biasa ya, karburator. Ya. EMS ini semuanya berbasis elektronik, kontrol elektronik. Jadi kita harus update ya, untuk kemampuan kita dalam memperbaiki kendaraan itu, karena sudah berbasis EMS semua, kita harus belajar serius mengenai manajemen sistem. Supaya apa? Supaya yang ketinggalan zaman. Jadi mekanik yang tidak update, dan nanti mobilnya bagus-bagus semua, kalian memperbaikinya bingung, karena biasanya hanya yang model lama, model baru sudah menggunakan EMS semua. Kompetensi inti untuk materi pembelajaran kita kali ini yaitu untuk pengetahuannya memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang
dan indikator pencapaian kompetensi untuk materi EMS ini berada pada kompetensi dasar 3.6 ya, 3.6. Nanti berlanjut lagi ke kelas 12 ya. Untuk EMS-nya ada kelas 12. Untuk di kelas ini, kelas 11 ini kita berada untuk belajar menerapkan cara perawatan engine management system. Kemudian untuk KD keterangannya merawat berkala engine management system. Kemudian indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuannya kalian mampu ya mengidentifikasi nama dan jenis sensor pada engine management system. Kemudian menentukan cara perawatan engine management system menggunakan scan tool. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi yang kita bilang, kalian mampu menentukan juga nama sensor letaknya nanti di mana ya, yang berhubungan dengan engine management system menggunakan LKPD yang nanti akan saya share ya. Saya ini kali ini sudah saya siapkan dan kemarin sudah saya share link Google Sheet di situ untuk bahan belajar kalian mengenai materi itu ya. Jadi di sana ada materinya, ada juga nanti kuis. Kalian mengerjakan soal nanti di Google Sheet juga. Ya. Kemudian LKPD-nya, selain kalian mengerjakan LKPD yang saya berikan, kalian juga nanti di Google Sheet itu kalian ada tugas untuk mengunggah video kegiatan praktek kalian. Karena pertemuan kita ini terbatas, jadi kita prakteknya nanti sampai dengan kalian mampu untuk menentukan nama dan jenis komponen dari engine management system. Jadi nanti melalui pengamatan video, ya, bahan bacaan, kemudian kalian praktek, nanti kalian ya, tujuannya dari belajar ini kalian dapat mengidentifikasi nama dan jenis sensor pada EMS. Kemudian dapat menentukan cara merawat EMS. Kemudian kalian dapat menentukan komponen-komponen EMS dan kalian mampu melakukan perawatan berkala pada engine management system. Oke. Next, pada pembahasan EMS ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, ciri-ciri komponen utama engine management system. Ya. Sebelum kita masuk ke sana, ada pertanyaan dari saya, apakah sensor termasuk dalam sistem engine? Itu termasuk dalam sistem engine. Ada yang depan yang lain? Ya, sama semua ya, pertama bagian dulu. Ya, benar sekali, sensor ini juga termasuk ke dalam sistem engine. Ya, sebelum kita mempelajari tentang EMS di dalam, ya, kita harus mengenali dulu apa itu pengertian dari engine management system. Coba Irfan dibaca pengertian engine system. Mengontrol sistem dengan dikendalikan oleh elektronik kontrol ini ya. Ini bukan fokus ya namanya ya. Jadi pengertian dari EMS ini adalah sistem kendali pada mesin yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada mesin dengan dikendalikan oleh ECU sehingga mesin dapat dikendalikan dalam skema baik sesuai dengan kondisi dan keadaan kendaraan. EV, Electronic Fuel Injection. Ada yang tahu ini apa? Betul? EV?
lama, yang konvensional itu masih menggunakan sistem karburator. Nah, FI ini menggunakan sistem kontrol elektronik. Apakah FI ini termasuk ke dalam engine management system? Siapa yang menjawab? Rizky? Apakah termasuk FI? Rizky? Termasuk tidak? Termasuk? Termasuk ya. FI termasuk ke dalam engine management system ya. Kemudian ESA, Electronic Stock Advance ya. Ini sistem pengapian yang dikontrol secara elektronik. Kalau yang sebelah masih menggunakan model manual ya. ESA ini juga termasuk ke dalam engine management system. Engine management system ini diagramnya. Jadi kenapa itu ada gambar komputernya? Karena itu adalah sistem kontrol, yaitu si ECU. Jadi ECU sama dengan komputernya ya. Kalau kita itu sensor itu ibarat indera. Jadi ketika ada suara ya, nanti telinga yang akan merespon ya. Ketika kita meraba sesuatu yang panas, ini kulit yang akan merespon, memberikan informasi kepada perangkat bahwa ini panas. Nah, ketika di EMS ini yang memberikan informasi itu sensor. Nanti diinformasikan ke ECU sebagai otaknya, direspon oleh ECU, nanti dilanjutkan ke aktu faktor. Itu ada lupa, ada PPTA, ada ignition itu ya, masih banyak. Kemudian fungsi dari EMS ini adalah untuk sistem penyesuaian yang ekstensif atau secara luas pada kendaraan, sehingga dengan melakukan penyesuaian pada komponen mesin seperti sensor, aktuator, controller dan lain-lain, agar pengoperasian mesin dapat selalu dalam kondisi terbaiknya. Sistem kendali mesin melibatkan pengaturan bahan bakar, air intake, dan pemakaian untuk mendapatkan torsi dan tenaga yang sesuai spesifikasi. Tujuan dari EMS ini yang pertama, perform engine tinggi ya. Kemudian unik dalam penggunaan bahan bakar. Yang ketiga, tingkat emisi gas buang yang rendah sehingga ramah lingkungan. Jadi tujuan dari engine management system. Nah, ciri-ciri mesin yang menggunakan engine management system ini adalah yang pertama, menggunakan sistem injeksi. Ini harus menggunakan sistem injeksi ya, dalam pencampuran bahan bakarnya. Kemudian menggunakan sistem pemakaian elektronik atau yang disebut ESA ya, ESA, Electronic Stock Advance ya. Kemudian memiliki pengaturan idle speed kontrol atau ISC. Kemudian menghasilkan emisi gas buang yang ramah lingkungan ya. Kemudian memiliki ya, malfunction indikator flight dalam ekonomi ya, yang kalian biasa sebut speedometer atau coordination meter. Di situ nanti ada tanda malfunction indikator flight-nya. Kemudian memiliki protokol OBD (onboard diagnosis) ya, dicolokkan menggunakan scanner untuk mengetahui apa permasalahan pada engine ini. Komponen utama engine management system ini ada sensor, ada ECM atau ECU, ada aktuator ya, engine control module atau electronic control unit ya. Yang pertama sensor, tadi apa sensor memberikan
informasi kepada ECU. Nanti ECU mengolah informasi itu kemudian memerintahkan aktuator, ya, memerintahkan aktuator. Nah, silakan nanti kalian buat kelompok maksimal 5 orang, ya, untuk kalian diskusikan mengenai engine management system. Komponen pertama engine management system, ya. Ini kelengkapannya. Sudah ada semua. Nanti kalian lihat di situ ada nama, ada KD-nya apa, kemudian bosnya apa, ya. Bisa kalian lihat di LKPD, ya. Nah, untuk pendalaman materinya supaya kalian bisa mengisi itu, silakan kalian bisa menggunakan Android kalian, ya. Karena waktu semua manfaatkan itu untuk mengakses link dosen yang sudah saya berikan di grup kelas kita, di grup makro kita, ya, bagi kita dosennya. Silakan nanti berdiskusi mengenai tugas LKPD ini, ya. Dan silakan kalian amati, ya, amati video berikut. Sensor adalah komponen yang berfungsi menggunakan data tertentu seperti tekanan udara masuk, kemudian suhu udara masuk, dan lain-lain pada mesin, dan menghitung menjadi sinyal agar dapat dikomunikasikan ke ECU. Yang pertama adalah sensor MAP atau manifold absolute pressure. Sensor ini terletak di sini ada teman-teman. Ini mak ini berfungsi untuk membaca tekanan atau dokumen. Sambil melihat tekanan udara di inlet manifold atau fotomateman rendah, maka ECU akan membacakan informasi bahwa mesin memerlukan bantuan reaktif. Karena yang sangat penting adalah kita mengajar sesuatu. Jadi intinya adalah untuk mengetahui apakah ada tindakan pola. Ini adalah ya atau pintas dari pengatur sensor. Sensor ini berfungsi untuk tubuh pada masuk. Pastikan data dari sensor ini itu akan menunjukkan jumlah data yang akan diisikan. Contohnya saat data ini maka jumlah data yang akan bertambah agar mesin kita menunjukkan itu. Ya. Oke teman-teman, setelah itu adalah TPS. TPS sensor TPS ada di sini ya teman-teman, gambarnya memang tadi. Ini teman-teman. Nah ini tadi di atasnya filter udara. Ini ada 3 kabelnya teman-teman. Ini TPS. Sensor TPS berfungsi untuk membaca bukaan pada throttle. Tentunya semakin besar pembukaan throttle yang terbaca, maka itu akan memberikan bahan yang lebih banyak daripada saat pembukaan throttle kecil. Seperti itu fungsi dari TPS. Oke, selanjutnya adalah sebelah sini ya teman-teman. Ini dekat exhaust manifold. Ini teman-teman. Ini sensornya. Ini adalah sensor oksigen. Sensor oksigen ini berfungsi untuk mengukur kadar oksigen pada gas buangnya. Jadi kadar oksigen pada gas buang bulan nantinya dapat diketahui sempurnanya tidak pembakaran yang terjadi di dalam silinder. Contohnya, jika kadar oksigen pada gas buang lebih besar dari 3%, maka dapat diketahui bahwa campuran bahan yang masuk ke dalam silinder terlalu kurus atau terlalu irit, sehingga oksigen tidak habis terbakar. Dan jika oksigen kurang dari 0,3%, maka campuran bahan bakar terlalu gemuk atau boros. Ya, ini adalah fungsi dari oksigen sensor teman-teman. Oke, selanjutnya adalah ini di belakang di bawah sini teman-teman. Bawah sini ya teman-teman, ini saya kasihkan dari untuk menunjuknya ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, ini ada soketnya. Ini adalah sensor PKP atau transfer posisi sensor. Ini ya teman-teman, ini dekat dengan kulit ya, kulit depan letaknya. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi posisi poros sensor yang nantinya dapat diperoleh pada kecepatan
mesin atau radian pada posisi tema pada simbol 1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita aplikasi ya teman-teman. Di bawahnya indeks manifold di sini ya teman-teman ada namanya tempat sensor ada dalam ya teman-teman. Nah ini teman-teman ini ada sensor. Nah ini namanya tempat sensor. Tempat sensor ini berfungsi mendeteksi knopping atau kesalahan yang terjadi oleh sistem akibat dari pengertian yang terlalu mudah. Saat terjadi knopping, maka pengertian akan dimulihkan. Saat tidak terjadi knopping, maka dimajukan sampai nanti terjadi knopping. Maka pada posisi dia akan didapat untuk pengertian yang pasti dan dapat menghasilkan volume yang maksimal. Oke, ini adalah lock sensor. Setelah itu kurang dua sensor lagi di belakang ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah sensor WPS, foto temperatur sensor dan sensor CND, langsung posisi sensor. Untuk kedua sensor letaknya ada di belakang sana ya teman-teman. Setelah ini ada filter, akan kita langsung. Ini ada dua sensor. Oke teman-teman, dengan kali ini saya menggunakan engine planner. Tipenya masih sama seperti KPI. Untuk selanjutnya sensor yang selanjutnya ini ya teman-teman, ini CND, langsung posisi sensor. Ini letaknya di belakang ya teman-teman. Tadi saya menggunakan menggunakan besar lagi tidak bisa kelihatan ya. Ini kelihatan CND. CND ini berfungsi untuk menentukan posisi langsat ya, yang nantinya dapat diketahui posisi tema pada masing-masing silinder. Oke, selanjutnya adalah WPS. WPS yang ini teman-teman, yang berwarna silver. Ini WPS atau water temperature sensor. Unsur WPS ini berfungsi untuk mengukur air pendingin sebagai referensi suhu mesin ya. Saat suhu mesin dingin, maka bahan bakar yang masuk ke dalam silinder akan tambah dan berlaku sebaliknya. Seperti itu. Ini WPS ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan letak dan fungsinya sensor. Karena kita akan membahas mengenai pokok pada mesin Avanza KPI ini ya. Oke, yang pertama di dalam ruang mesin ini ada indikator ya teman-teman. Dimana letaknya indikator? Letaknya indikator ketika kita di pembuka ini kita bisa input ya yang berwarna ya teman-teman. Itu ada 6. Karena ini silinder. Indikator ini berfungsi dalam atau perannya menentukan antara dalam bahan bakar pada masing-masing IPS silinder. Percaya itu dikendalikan oleh ECU atau ECM ya, dari hasil data. Terus data digital melalui sensor knob atau lock ya, bukan hanya papan harus menentukan gambaran untuk gambaran, dan juga lainnya waktu penentukan juga diatur oleh ECU. Ini indikator. Oke, setelah indikator di sini ada ISC, ada ISC dan ISC. Sudah dapat beberapa? ISC ini kita sebut dengan feeder speed control. Ini perannya adalah mengontrol kecepatan kilometer maksudnya bensin. Caranya bagaimana? Menggunakan lampu diode yang masuk ke dalam ruang bahan. Pada saat kualitas tidak bisa. Putaran mesin ini pada saat itu biasanya berkisar antara 800 sampai 1000 Ini feeder speed control. Itu teman-teman setelah mengontrol tadi feeder speed control ini kemudian kita di sini. Ini VSC atau kita sebut dengan vacuum switch valve atau ini VSC atau vacuum switch valve. Ini komponen ini merupakan fungsi membuka saluran bensin dari tangki melalui kotak konstan dan disalurkan ke dalam mesin melalui kotak uang bensin dari tangki tersebut akan ikut terbakar di dalam mesin. Vacuum VSP ini biasanya bekerja setelah kondisi mesin sudah panas. Komponen ini biasanya terletak di sekitar botol bogi dengan saluran selang ukuran kecil dengan ciri memiliki dua kabel ini ya teman-teman. Nah ini keadaan seperti ini dekatnya throttle. Ini dekatnya throttle. Oke, selanjutnya adalah aktuator OCP. Ini OCP. OCP-nya adalah aktuator OCP ini merupakan
Masih loading. Ya, amati videonya. Selain itu juga sistem ini akan bekerja ketika sensor temperatur pendingin rusak. Oke teman-teman, selanjutnya aktuator selanjutnya di sini ada aktuator untuk mematikan AC secara otomatis ya. Nah di sini di nanti kelas ini nanti akan mati sendiri ketika suhu mesin melebihi 107 derajat Celcius, maka AC mobil atau kompresor pada AC akan mati. Selain itu pada kartu throttle dibuka lebih dari ketentuan dari kecepatan kendaraan, maka AC akan otomatis dimatikan. Mematikannya ini pada kompresor AC ya, pada magnetic clutch-nya ini. Oke teman-teman, untuk aktuator selanjutnya adalah ESA atau Electronic Spark Avenger, atau kita sebut dengan koil penantian. Letaknya ada di bawahnya filter udara ya. Ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman. Ini ada 4 tangan 4 silinder ya. Nah, selesai mengamati videonya. Jadi silakan langsung ke unitnya bergantian ya, kelompok per kelompok untuk melakukan pengamatan pada unit mobil langsung ya. Setelah kalian sudah mendapatkan jawabannya, nanti kalian kembali lagi ke meja sini untuk bergantian dengan kelompok yang lainnya. Ada 2 unit ya, nanti bisa menggunakan mobil Xenia ini, dan ada yang pakai mobil Avanza ya. Silakan ya, mungkin bisa dari kelompoknya Damar sama Dian ya. Ya, silakan melakukan pengamatan. Berfungsi untuk membuka saluran uap bensin dari tangki melalui karkul kanister. Uap bensin dari tangki tersebut akan ikut terbakar ke dalam bensin. Selanjutnya ISC berfungsi untuk menjaga agar engine dapat bekerja dengan halus pada putaran idle yang ditetapkan meskipun ada tambahan beban engine. Yang selanjutnya OCV berfungsi untuk mengatur oli mesin yang masuk ke VVT. Selanjutnya injektor berfungsi untuk menginjeksikan atau mengabutkan bahan bakar. Sensor map ini berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold setelah throttle body yang diakibatkan isap dari mesin. Selanjutnya sensor
EAT. Sensor EAT berfungsi untuk detek air temperatur. Sensor berfungsi untuk sebagai pengukur suhu udara yang masuk. Selanjutnya sensor oksigen sensor atau O2 sensor. Ya, selanjutnya kelompok yang lain yang belum, silakan identifikasi di tengah. Terima biar terang. Sensor yang kita Itu enggak. Injektor. injektor terletak pada Ini yang warna itu, warna kuning, oranye tuh, oranye. di bawah filter udara. Filter udara. ESP sensor. Terletak di throttle body atau katup gas. TPS throttle position sensor. Terletak di throttle body atau katup gas. Lap sensor. Manifold absolute pressure. Terletak di sebelah kiri di rumah filter udara. Dashboard. Ini ECU Pak, terletak di bawah dashboard. ECU terletak di bawah dashboard. Gunanya untuk mengontrol semua sistem. Oke, sudah semua melakukan identifikasi. Ya, silakan kembali ke kursinya masing-masing. Ke depan. Nanti kegiatan pasca kalian tadi yang sudah kalian lakukan, silakan kalian buka dosennya, kemudian nanti buka RKPD-nya. Nanti pada kegiatan itu kalian
bisa mengunggah video kegiatan praktek kalian ya. Sudah selesai semuanya ya? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya minta nanti setiap kelompok untuk mempresentasikan ya kepada saya tentang apa hasil yang sudah kalian dapat selama diskusi mengenai materi energi management system. Jadi nanti kalian setiap kelompok langsung ke unitnya, nanti kalian tunjukkan kepada saya ya di mana letak sensornya, namanya apa, fungsinya apa ya. Jadi nanti langsung ke unit kendaraan praktek. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi pertama kali? Siapa? Ketut? Ya, nomornya itu silakan. Yang lainnya persiapan ya. Kelompok satu kemudian dan kawan-kawan kembali ke kursinya masing-masing. Oke, kelompok satu, kelompoknya betul sudah selesai presentasi kepada saya tentang apa hasil selama berdiskusi dengan
Selanjutnya boleh kelompok yang lain. Kelompok siapa? Silakan. Dalam sini letaknya. Bawah situ ya. Iya, Pak. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai pengontrol engine manajemen sistem. Lagi Abi. Dwi, mana Dwi? Menjelaskan bagian dari aktuator. Yang pertama VSV, vacuum switching valve, berfungsi untuk membuka saluran uap bensin dari tangki melalui karkol kanister. Uap bensin dari tangki tersebut akan ikut terbakar di dalam mesin. Yang kedua ISC, idle speed control, berfungsi untuk menjaga agar engine dapat bekerja dengan halus pada putaran idle yang ditetapkan meskipun ada tambahan beban engine. Yang ketiga OCV. OCV berfungsi untuk mengatur oli mesin yang masuk ke VVT. Yang selanjutnya injektor. Injektor berfungsi untuk menginjeksikan atau mengabutkan bahan bakar. Ya. Cukup? Cukup. Terima kasih. Silakan kembali ke kursinya masing-masing. Ya, sudah presentasi semua. Semua beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju ke presentasi. Ya, kalian sudah melakukan identifikasi, sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusi saya. Ya, saya lihat kalian sudah mulai bisa mengetahui apa itu sensor-sensor, di mana posisinya, kemudian aktuator dan ECU di mana posisinya. Ya. Terkadang sensor dan aktuator itu sulit untuk dibedakan karena sama-sama ada ada soketnya ya. Kita harus bisa mengidentifikasi mana yang sensor, mana yang
aktuator sebelum kita nanti melakukan pemeriksaan atau perawatan. Kita harus mampu dulu untuk mengidentifikasi mana letaknya, apa namanya, apa fungsinya, ya. Nanti setelah itu kalian unggah videonya tadi ke link Google Sheet yang sudah saya share ke kalian. Ya. Kemudian setelah kalian selesai, ya, selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada pada link Google Sheet pada menu kuis, ya, pada menu kuis, ya. Silahkan buka Android-nya, ya. Sudah masuk? Kerjakan soal itu sekarang. Setelah selesai nanti kirimkan hasil jawaban, ya. Isi nama, kemudian kelas, kemudian berikutnya. Sudah selesai? Ya. Sudah selesai? Hasilnya nanti akan kelihatan, ya. Kemudian nanti, ya, kalian mengunggah video yang sudah kalian lakukan, ya, di Google Sheet tadi, ya. Nah, ini di link EMS ini bisa untuk kalian pelajari setiap saat di rumah, ya. Jadi kalian bisa belajar kembali, memperdalam tentang materi manajemen sistem. Kira-kira setelah kita melakukan praktek pembelajaran ini, apa yang sudah kalian dapatkan ini? Siapa yang mau memberikan rangkuman pada kegiatan ini? Siapa? Ketut, apa yang sudah kamu dapatkan? Setelah melakukan ini pembelajaran hari ini, saya lebih mengetahui tempat-tempat letak sensor pada EMS, Pak. Ya. Jadi Ketut setelah mempelajari materi ini dia jadi tahu letak-letak sensor pada EMS. Beri aplaus untuk Ketut. Mbak Dwi, apa yang sudah kamu dapatkan Dwi pada pembelajaran ini? Setelah melakukan pembelajaran ini, saya dapat mengetahui letak-letak dari bagian aktuator. Jadi tahu letak aktuator. Tadi Ketut tahu letak sensor, Dwi tahu letak aktuator. Kemudian Damar, kamu setelah belajar ini jadi tahu apa? Terus belajar ini saya jadi tahu letak tempat ECU, Pak. Tempat ECU, ya. Damar bagiannya cuma nyari satu, ya, posisi ECU, ya. Jadi dia paling tahu posisinya ECU itu di mana, ya. Tepuk tangan buat Damar. Kalian sudah mengingat fungsinya di LKBD. Saya mau mengulas kembali apa itu fungsi MAP. Coba Fatul, ya, buka LKBD mu Fatul. MAP apa? Ini
MAP berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevacuuman pada intake manifold setelah throttle body yang diakibatkan isapan dari mesin. Sensor ini sering disebut juga sebagai sensor vakum karena fungsinya memang untuk membaca tekanan atau vakuman. Ya, terima kasih. Fatur, tepuk tangan buat Fatur. Coba Daud, injektor apa injektor? Injektor terdapat 4 injektor di bawah filter udara. Untuk fungsinya untuk menginjeksikan atau mengabutkan bahan bakar. Sudah Pak. ya, untuk mengabutkan bahan bakar. Ya, ada banyak. Itu nanti silakan kalian pelajari di rumah. Kita tidak mungkin bisa tambah tahu lagi kalau kita tidak selalu belajar terus ya. Jadi kalian harus belajar terus. Mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya pastinya harus ada masukan supaya kegiatan pembelajaran kita lebih baik ke depannya. Ya. Saran dari kalian sudah saya siapkan di menu yang ada di Google Site, yaitu menu refleksi pembelajaran. Di sini ada formulir mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian suka dengan model pembelajaran kita seperti ini? Apakah kalian bosan dengan gurunya yang cowok terus di otomotif ini? Ya, silahkan kalian berikan masukan sejujur-jujurnya. Nah, refleksi ini tidak mempengaruhi nilai kalian ya. Kalau kalian ternyata nggak suka sama saya ya nggak apa-apa ya, nanti nggak bikin saya ngasih nilai jelek ke kamu ya, karena itu menjadi introspeksi diri kepada saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Karena pembelajaran ini harus dilaksanakan dengan nyaman ya, siswanya nyaman, gurunya nyaman, sehingga proses transfer ilmunya menjadi benar-benar connect ya. Transfer file kalau semuanya tidak sama-sama mengaktifkan tidak akan aktif ya, tidak akan berhasil. Cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Silahkan tutup pertemuan ini dengan doa. Kita kelas silakan. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Tiga skema digital, tiga bisa. Berdoa, mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. SMK Negeri 1 Menggalang. SMK Negeri 1 Menggalang. Bisa. SMK Negeri 1 Menggalang. Juara. SMK Negeri 1 Menggalang. Bisa. Juara. Ya, untuk kelompok saran, kawan-kawan akan ke kursinya masing-masing.
Oke, kelompok satu, kelompoknya betul sudah selesai. Yang saya pastikan kepada saya tentang apa plasma dengan kelompoknya. Selanjutnya juga kelompok yang lain. Ya, sudah presentasi semua. Sudah presentasi semua. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju ke presentasi. Ya, yang sudah melakukan verifikasi sudah juga mempresentasikan hasil diskusinya kepada saya. Kita lihat kalian sudah mulai bisa mengetahui
apa itu sensor-sensor, di mana posisinya, kemudian aktuator, dan ECU di mana posisinya. Terkadang sensor dan aktuator itu sulit untuk dibedakan karena sama-sama ada soketnya ya. Kita harus bisa mengidentifikasi mana yang sensor, mana yang aktuator. Sebelum kita nanti melakukan pemeriksaan atau perawatan, kita harus mampu dulu untuk mengidentifikasi mana letaknya, apa namanya, apa fungsinya ya. Nanti setelah itu kalian unggah videonya tadi ke link Google Sheet yang sudah saya share ke kalian. Ya. Kemudian setelah kalian selesai ya, selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada pada link Google Sheet pada menu kuis ya, pada menu kuis ya. Silahkan buka Android-nya ya. Sudah masuk? Kerjakan soal itu sekarang. Setelah selesai nanti kirimkan hasil jawabannya ya. Isi nama, kemudian kelas, kemudian klik berikutnya. Sudah selesai? Ya, selesai. Hasilnya nanti akan kelihatan ya. Kemudian nanti ya, kalian mengunggah video yang kalian lakukan dan di video saya tadi ya. Nah, ini di ini bisa untuk kalian pelajari setiap saat di rumah ya. Kita ini memperdalam tentang materi ini. Kira-kira setelah kita memahami praktek pembelajaran ini, apa yang sudah kalian dapatkan? Siapa yang mau memberikan rangkuman pada kalian? Siapa? Betul? Apa yang sudah kamu dapatkan? Selama ini, dan ini saya mengetahui tempat sensor ada jadi betul setelah mempelajari dia beritahu letak sensor ada MS ini pun sudah Pak, apa yang sudah kamu dapatkan di pembelajaran ini? Tidak letak aktuator. Nanti itu tahu letak motor, ini tahu letak aktuator. Kemudian jangan kita belajar jadi apa? Empat itu ya. Nama bagiannya cuma nyari satu ya, posisi itu ya, jadi dia paling tahu posisinya itu di mana ya, pesan berapa.
juga ada yang apa? Berfungsi untuk mendeteksi tingkat kepatuhan pada intek manifold setelah throttle body yang diakibatkan pada mesin. Sensor ini sering disebut sebagai proses vakum karena ini yang mampu membaca tekanan atau kesapuan. Ya, terima kasih. Coba ayo injektor apa injektor? Ya, memasukkan bahan bakar ya, ada banyak itu nanti silakan para pelajari itu. Nah, kita tidak mungkin bisa tambah tahun kalau kita tidak selalu belajar terus ya. Jadi kita harus belajar terus. Mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya pastinya harus ada yang masukan supaya pembelajaran kita lebih baik ke depannya. Saran dari kalian sudah saya siapkan di menu yang ada di Google Site, yaitu menu refleksi pembelajaran. Di sini ada formulir mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian suka dengan model pembelajaran kita seperti ini? Apakah kalian bosan dengan gurunya yang terus ini? Ya, silakan kalian berikan masukan sejujur-jujurnya. Refleksi ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Ya, kalau kalian ternyata nggak suka sama saya, ya nggak apa-apa ya. Nanti nggak bikin kalian masih nilai pertama. Karena itu menjadi introspeksi diri pada saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Karena pembelajaran ini harus dilaksanakan dengan nyaman ya, siswanya nyaman, gurunya nyaman. Jika proses transfer ilmunya menjadi benar-benar connect ya, transfer file. Kalau semuanya tidak sama-sama tidak akan aktif ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Silakan cukup sesuatu dengan silakan. Di era digital. Sampai pertemuan berikutnya. Bisa. Halo Pak Burhan. Halo Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Membagi waktu, mohon maaf membagi waktu karena ada kegiatan perkuliahan. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak. Selamat dan sukses ada kegiatan pembelajaran yang adik-adik ikuti dari guru panjenengan yaitu Bapak Nengah Saputra Wijaya. Selamat Pak Nengah, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang sudah dijalankan dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik. Oke, terima kasih Pak Nengah.
dipersilahkan untuk dilanjutkan ya. Oke, matur nuwun.